Jatmiko belum berangkat ke kantor. Lelaki itu pindah rumah. Kediaman lama kemungkinan akan dijual atau disewakan. Alasan pindah tempat tinggal adalah Bayu. Tidak mungkin Jatmiko mengundang putranya di rumah yang pernah ditempati bersama Rike dan Ayana. Rumah baru itu cukup luas, bergaya ala-ala vintage. Bercat putih, kusen pintu dan jendela bercat hijau pistachio. Di halaman belakang ada kolam renang dan lapangan bola basket. Jatmiko sedang bicara dengan penata interior, mereka bicara di dalam salah satu kamar. Cucunya usia berapa, Pak? Sekitar 3 atau 4 bulan. Masih bayi, jawab Jatmiko. Saya akan mendesain kamar yang bisa digunakan sampai usia remaja. Kamu pasti lebih paham, Lex. Jatmiko membiarkan Lex dan pekerjanya yang mengamati kamar. Jatmiko menerima panggilan telepon dari Rudin yang mengalami kecelakaan. Rudin meminta maaf baru bisa mengabari Jatmiko karena baru sadar. Bagaimana kondisimu? Pak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu istirahat sampai pulih. Aku yang membayar biaya pengobatan. Aku akan mencari penggantimu, kata Jatmiko, lalu bertanya kapan Rudin mengalami kecelakaan. Kemarin sore, Pak. Saya keluar beli makanan di warteg. Jatmiko menghela napas. Tidak terjadi sesuatu, kan? Selama dalam pengawasan aman, Pak. Terdengar napas Rudin tersengal, sehingga Jatmiko mengakhiri sambungan. Jatmiko beralih menelepon seorang kenalan yang mempunyai perusahaan penyedia jasa keamanan. Jatmiko menginginkan bodyguard yang baru segera bekerja. Baik, Pak. Saya akan mencari pengawal sesuai kualifikasi yang Pak Jatmiko minta. Dalam 1 jam akan saya kabari. Terima kasih, Pak Andi. Sama-sama, Pak. Sampai keesokan harinya, Indah belum berkata jujur. Setiap kali bibirnya hendak berucap, terkatup rapat lagi. Indah memandangi Bayu yang sedang mencuci motor sendiri di halaman rumah. Terpaan sinar matahari pagi membuat kulit Bayu lebih cerah. Bayu menoleh ke arah Indah. Masih mau belajar ngendarai motor? Bayu bertanya. Masih. Indah menyahut singkat. Akhir pekan. Kita belajar di lapangan. Bayu merapikan selang panjang, yang kemudian disimpan di samping rumah. Indah masuk rumah. Pagi itu wajahnya agak muram, yang disadari oleh Bayu. Bosen di rumah terus? Tanya Bayu. Enggak ayang, sangga Indah, menyiapkan sarapan di meja. Lalu mengoreksi lagi. Dikit sih, apa boleh aku main ke rumah Mbak Mur? Sekalian nganter oleh-oleh. Ngojek. Bayu khawatir kalau Indah menggunakan transportasi jenis ojek. Becak motor ayang. Kenalan Bude. Pulangnya bisa taksi. Boleh. Asal ngasih kabar saat berangkat, saat di rumah Mbak Mur, dan ketika sudah sampai rumah, kata Bayu, terdengar protektif dan posesif. Iya, aku akan kirim foto selfie. Indah berpikiran bisa menyelesaikan masalah sendiri. Namun hatinya terus-menerus berbisik supaya jujur. Indah tetap bungkam sampai Bayu berangkat kerja. Mbak Indah, ini berkat di dalam kulkas bau semua. Kecuali ayam goreng, puding dan bolu. Lapor Bu Sarmi. Lauk berupa sambal goreng dan bihun goreng mengeluarkan bau asam. Buang saja semuanya, Bu. Yang masih aman buat saya saja ya, Mbak Indah. Indah memperbolehkan tapi dia cek terlebih dahulu. Makanan yang disebut Bu Sarmi memang aman. Asisten rumah tangganya kemudian berpamitan pulang lebih awal karena ada pertemuan wali murid di sekolah. Pukul 11 siang, Indah yang menggendong Kala, menutup dan mengunci pintu. Becak motor sudah menunggu di depan pagar.
Indah sampai di kediaman Murtia yang sederhana, di kawasan padat penduduk. Indah tidak bisa menikmati waktu dan mengobrol lepas karena hatinya sedang berkonflik. "Ndah, mau lotek?" tanya Murtia. "Enggak, Mbak. Pempek ini udah bikin kenyang." Indah menunjuk mangkok putih di depannya. "Kamu sakit? Agak pucat loh." Murtia memandangi Indah. "Enggak kok, Mbak. Ini efek dari Bali." Canda Indah, mengembuskan napas panjang. "Mbak, aku pulang dulu." "Kok sebentar, Ndah? Belum 2 abad," sergah Murtia setengah bercanda. Indah meneguk air putih, menetralisir rasa asam dan pedas dari cuka pempek. Dilanjut memesan taksi terlebih dahulu. "Aku nggak bisa lama-lama. Mas Bayu orangnya khawatiran banget." "Maaf ya, Mbak," ucap Indah, sembari menggendong Kala. "Dede pulang dulu ya Kak Beni." Beni agak merengut karena belum puas bermain bersama Kala. Indah bergegas keluar diantar Murtia. Tampak mobil taksi sudah sampai. "Sampai jumpa, Mbak," ucap Indah sebelum naik taksi. Indah nekat ke hotel menemui Radit. Tadinya dia ingin bercerita pada Murtia, namun Murtia tidak tahu menahu soal masa lalunya. Ada rasa sungkan dan malu. Taksi itu berhenti di depan gedung hotel. Indah perlahan turun, dan menutup pintu taksi. Agak gamang sehingga tidak segera masuk. Berdiri menatap pintu masuk yang dijaga satpam. "Apa yang kamu tunggu? Ayo masuk." Indah terkesiap, Radit menarik pergelangan tangannya. Indah menyentakkan tangannya, lepas dari genggaman Radit. "Astaga, Indah. Dulu aku menjelajahi setiap jengkal tubuhmu." Radit tertawa mengejek. Indah menahan amarahnya, kedua kakinya melangkah mengikuti Radit menuju restoran. "Mau pesan apa?" "Aku kesini bukan untuk makan," sahut Indah. "Aku sudah datang, sekarang musnahkan video itu." "Tidak semudah itu, Indah. Sebenarnya aku ingin makan siang bersama di kamar." "Bagaimana?" "Tidak akan pernah, Radit. Aku bisa memuaskanmu seperti Bayu." Indah refleks mengambil segelas air putih, diguyurkan ke wajah Radit. Kala mulai memekik kecil. "Terserah kamu mau disebar. Aku akan menuntutmu." Indah meraih tas ransel bayi. "Jangan sampai kamu menyesal, Ndah." Radit memainkan ponsel di tangan. "Dalam sekejap video kita akan tersebar." Indah menguatkan diri. Tidak terpengaruh intimidasi Radit. Indah berjalan keluar restoran, melintasi lobi yang luas. Tangan kanan Indah melambai pada sopir taksi yang berada di seberang jalan. Hujan rintik-rintik mulai turun, di dekapnya Kala yang tertidur. Dalam perjalanan pulang, Radit mengirim pesan yang membuat Indah was-was. "Radit, papamu saat ini menerima tamu. Masih ada waktu jika ingin kembali padaku." "Pak, bisa agak ngebut." "Nggak bisa, Mbak. Hujan deras gini harus hati-hati." Saking paniknya, Indah tidak menyadari ponsel di dalam tas bergetar. "Mas Bey, Pak Rudin dirawat di rumah sakit," ucap Rahmat, yang duduk di sebelah Bayu dan Luki. Kedai agak sepi, hanya ada 5 pelanggan yang berlama-lama karena hujan deras sekali. Bayu dan kedua karyawannya memilih duduk-duduk di sudut ruangan, menikmati bakso yang dimasak Luki juga jahe hangat. "Dari mana kamu tahu?" Bayu mengernyit. "Kami saling tukar nomor HP. Jarang-jarang beliau unggah foto di story Wa. Sekalinya posting, foto kamar rumah sakit," jelas Rahmat. "Aku pingin jenguk Pak Rudin." "Memang ada di Jogja?" Luki bertanya. "Iya, katanya di Jogja." Rahmat menjawab. Bayu mengecek pesan, Indah mengirim foto makan pempek.
Pesan kedua mengirim foto taksi disertai keterangan Otu pulang. Bayu sebenarnya bercanda, tetapi Indah menanggapi serius. Bayu, sudah sampai rumah. Pesan itu tidak segera dibalas Indah. Bayu pun melanjutkan makan bakso yang mulai dingin. 30 menit kemudian pesan belum juga dibalas. Karena khawatir, Bayu menelepon Indah. Karena tidak diangkat, dikirimnya pesan. Bayu, Dek, sudah sampai rumah. Bayu beralih menelepon Harsa 10 menit kemudian. Dia sangat mencemaskan Indah di kondisi cuaca yang buruk. Halo, Bey. Pa, Indah. Bey, Papa. Minta jaga. Tidak terdengar suara lagi. Halo, Pa. Papa. Bayu menurunkan ponsel, masih tersambung. Tetapi tidak ada respon dari Harsa. Sopir taksi berbaik hati memayungi Indah saat turun dari taksi. Indah mengucapkan terima kasih, kemudian bergegas melewati teras yang basah. Indah membuka pintu dan menutup serta menguncinya kembali. Tas ransel di bahu dibiarkan melorot jatuh ke ubin. Perlahan sekali Indah membaringkan Kala di boks bayi. Indah pun segera melesat keluar lewat pintu belakang. Sangat panik, karena Harsa tidak mengangkat telepon darinya. Indah dengan cepat membalas pesan dari Bayu, memberitahu sudah pulang. Setelah itu berlari menembus hujan tanpa payung ke rumah kontrakan. Indah mengetuk beberapa kali karena dikunci dari dalam. Indah melipir lewat samping rumah, mencoba melihat dari jendela. Pa. Diketuknya jendela kaca. Papa. Indah berlari ke pintu depan yang ternyata tidak dikunci. Indah menguak pintu, melihat Harsa duduk di kursi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tubuh Harsa miring ke kanan, ponsel tergeletak di lantai. Pa. Indah menepuk-nepuk pundak Harsa, berpindah memegang kedua rahang. Papa. Karena tidak ada respons, Indah mencari nomor kontak ambulans salah satu rumah sakit. Indah sempat ditanya beberapa hal oleh saat telepon tersambung. Petugas mengatakan akan segera datang. Indah juga menghubungi Bayu bahwa sang papa tidak sadarkan diri. Indah duduk bersimpuh dan memegangi tangan Harsa. Indah merasakan suhu badan Harsa agak berbeda, tetapi dia berharap apa yang dipikirkan tidak benar. Pa, tolong bertahan, papa ingin cucu kedua, kan? Cucu cewek yang lucu seperti boneka. Pa. Indah mendengar pekikan tangisan Kala. Tersadar meninggalkan anaknya sendirian. Dia berlari keluar. Hujan deras telah reda. Hanya gerimis tipis. Kala. Kala. Ini mama. Indah mengangkat tubuh Kala. Mendekap dan menenangkan sembari berjalan ke arah pintu. Indah setengah berlari kembali ke rumah kontrakan. 10 menit kemudian terdengar suara khas sirine ambulans. Indah menunggu di dekat ambang pintu. Syukurlah, tangis Kala berhenti. Sopir ambulans turun dan satu petugas medis. Keduanya berjalan cepat memasuki rumah. Indah tetap berdiri di dekat pintu, memberikan keleluasan memeriksa Harsa. Rasanya seluruh tubuh melemah tapi harus kuat. Dek, apa yang terjadi? Indah tidak bisa menjawab, hanya air matanya yang mengalir. Bayu merangkul bahu Indah. Semua akan baik-baik saja. Salah satu petugas medis berdiri, menghampiri Indah dan Bayu. Menyampaikan bahwa Harsa meninggal dunia. Tidak. Papaku masih hidup. Jerit Indah histeris. Kalian bohong. Indah, tenang. Bayu memeluk Indah. Perasaan Bayu sendiri tidak bisa diterjemahkan. Kehilangan Yabek teramat dalam. Bayu merasakan tubuh Indah melemah dalam pelukan. Tangan kirinya menyambar tubuh Kala, tangan kanan menahan tubuh Indah yang pingsan. Dua tetangga yang menyaksikan,
Bu Mei dan Bu Ambar membantu mengangkat tubuh Indah dibaringkan di atas karpet. Bayu yang menggendong Kala, berusaha tenang dan menelepon Tari. Lalu mendekati Indah yang mulai siuman. "Dek, yang kuat ya." Bayu mengusap kening istrinya. Indah terisak lagi, dan pingsan lagi. Indah dipindahkan ke dalam kamar, dibaringkan di atas tempat tidur. Tari turun dari boncengan, berlari masuk rumah. Mencari keberadaan Bayu. "Bayu." Tari memanggil Bayu yang berdiri di dekat ambang pintu kamar. Bayu lega melihat Tari. Kala dan Indah kemudian diurus Tari. Bayu dibantu Adnan mengurus pemakaman. Adnan mencari tempat pemakaman umum lewat telepon, akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan terakhir untuk Harsa. Seorang lelaki mengawasi rumah kontrakan yang mulai didatangi tetangga. Mengawasi ambulans yang pergi. Kemudian pura-pura lewat depan rumah dan bertanya pada bapak-bapak yang mulai memasang tenda. "Siapa yang meninggal, Pak?" "Pak Harsa, kena serangan jantung," katanya. Lelaki asing itu pura-pura ikut prihatin. Bergegas menuju motor yang terparkir di depan rumah kosong. Dia tidak segera memacu kendaraan, menelepon seseorang terlebih dahulu. Seseorang yang dia panggil Pak Radit. "Gimana, Gunadi? Kamu sudah bertemu Pak Harsa?" "Saya sudah menyampaikan ancaman yang Pak Radit minta. Pak Harsa sekarang meninggal dunia karena serangan jantung." Gunadi mengantongi ponsel, memacu motor pergi dari lingkungan perumahan itu. Gunadi disuruh mengancam akan mencelakai Bayu jika tidak menuruti keinginan Radit. Gunadi tidak tahu menahu apa keinginan Radit. Saat Gunadi datang, kondisi Harsa sudah pucat dan sesak dada. Gunadi yang tidak peduli malah menyampaikan ancaman. Indah memeluk nisan Harsa, mata sembabnya memandangi makam yang tertutup taburan kelopak bunga mawar merah dan putih. Celana panjang putih yang dikenakan terkena noda tanah basah. Rambutnya mencuat dari kerudung yang mulai melorot turun. "Pulang?" ajak Bayu, berjongkok di dekat Indah. Mengusap-usap lengan istrinya. Langit makin gelap menunjukkan hari mulai berganti malam. "Aku mau nemani Papa, Mas." Indah enggan melepas nisan kayu. "Dek, Papa sedih kalau lihat kamu begini." "Ikhlas supaya jalan yang Papa lewati terang benderang," kata Bayu penuh kelembutan, membujuk Indah pulang. "Aku salah, Papa. Maafkan aku." Indah menangis terseduh-seduh. Bayu menghela napas melihatnya. Sang istri terlihat sangat rapuh. Indah yang terlalu lemah, berdiri sempoyongan. Karena keburu maghrib, Bayu membopong tubuh Indah, berjalan menyusuri jalan kecil berpaving blok yang kanan kirinya makam. Renal yang menunggu di tempat parkir, bergegas membukakan pintu mobil saat melihat Bayu membopong tubuh Indah. Bayu mendudukkan Indah di jok kursi penumpang, lalu Bayu duduk di samping Indah. "Makasih, Ren." "Iya, Bey," sahut Renal yang menyetir mobil. Bayu merangkul bahu Indah. Istrinya membisu, sesekali terdengar embusan napas berat. Bahkan ketika sampai di rumah, Bayu yang membantu Indah mandi dan berganti pakaian. Indah seperti boneka hidup yang tidak berdaya. "Dek, makan dulu." Indah yang duduk di tepi ranjang, menggeleng lemah. "Kamu harus makan. Ingat Kala." Bayu mengambil kursi, duduk berhadapan dengan Indah. Diambilnya gelas teh di meja lampu. "Minum." Suara Bayu terdengar tegas. Indah mengambil gelas teh, kedua telapaknya memegangi gelas bening itu. Diseruput perlahan, rasa hangat dan manis sedikit memberikan kelegaan. Bayu mengambil piring berisi nasi dan lauk. Mulai menyuapi Indah. Bayu telaten sekali sehingga Indah menghabiskan makanan. Tari yang menggendong Kala masuk kamar, menyuruh Bayu ikut mendoakan Harsa di rumah kontrakan.
Adnan yang mengurus acara kenduri. Bayu membawa piring dan gelas keluar kamar. Sedangkan Tari menemani Indah sekalian menyuruh Indah menyusui Kala. Indah menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan pelan. Mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Kamu harus ikhlas ya, Indah. Manusia pasti kembali ke Sang Pencipta. Takdir, kata Tari. Aku berusaha ikhlas, Bude. Sebenarnya bukan perkara ikhlas yang membuat Indah terpuruk, karena penyesalan mengambil keputusan yang salah. Bude ke depan dulu ya. Indah mengangguk. Tatapannya yang kosong memperhatikan Tari yang berjalan keluar kamar. Lantas beralih memandangi Kala, diusapnya pipi gembul itu. Merenung sejenak, Indah kemudian menelepon Jatmiko. Suaranya bergetar saat mengatakan meminta bantuan. Walaupun terlambat, Bayu membenarkan letak selimut, helaan. Napasnya terdengar berat dan panjang. Dia menatap wajah istrinya yang pulas sekali. Semalam Indah menceritakan tentang Radit serta meminta maaf karena tidak jujur. Tentu saja kecewa karena Indah tidak jujur. Berusaha memahami kepanikan yang membuat otak tumpul. Manusia tempatnya salah dan ceroboh ketika tertekan atau marah. Diangkatnya Kala yang terbangun, membiarkan Indah tetap tidur. Bayu keluar kamar bertepatan dengan kedatangan Jatmiko. Bayu menghampiri ayahnya dan menyalami. Suasana pagi yang mendung dan berduka sedikit ceria karena ocehan Kala. Si bayi selalu tebar pesona keramahan saat Jatmiko di dekatnya. Jatmiko merespon Kala, mengangkatnya dalam gendongan. Mencium pipi putih itu. Astaga, Bim tahu aja ada bank deposito datang, celetuk Tari. Bu, candanya itu. Adnan mencolek punggung istrinya. Sungkan karena istrinya ceplas-ceplos. Tari. Bim belum mandi, eyang, imbuh. Jatmiko duduk di kursi memangku Kala. Enggak apa-apa. Wangi bayi yang khas, ujar Jatmiko. Bayu dan Adnan duduk di kursi ruang tamu. Tari masuk ke dapur, tidak lama kemudian membawa nampan. Menyajikan kopi dan pisang goreng. Ayo, Bim mandi dulu ya. Nanti sama eyang lagi, kata Tari. Kala seperti piala bergilir saja, beralih ke didekapan Tari dan dibawa masuk ke dalam. Bapak turut berduka cita, Bey, ucap Jatmiko. Matur nuwun, Pak, sahut Bayu, meraih cangkir. Disesapnya kopi yang panas. Bapak akan cari bukti. Radit kemungkinan bisa dijerat pasal pengancaman, penyebaran video. Kata Jatmiko, Indah sudah menceritakan secara detail. Pembunuhan juga bisa, kan? Adnan menatap Jatmiko. Karena menyebabkan Harsa meninggal dunia. Sunat aja otongnya sampai pendek, ucap Tari dari ruangan lain, yang mendengar percakapan. Bude. Bayu menoleh ke belakang. Didengar Kala. Enggak bagus. Apa yang ingin kamu lakukan, Bey? Tanya Jatmiko. Radit mengirim video tidak senonoh ke Harsa. Menyuruh Gunadi yang sudah menunggu di sekitar rumah kontrakan. Radit lupa kalau Harsa punya riwayat penyakit jantung. Sekarang dia ketakutan, seolah-olah Harsa mengejar dari alam kematian.